Utang ada dua jenis, yaitu utang konsumtif atau utang tega banget, dan ada utang produktif atau utang ketagihan. Ada sebagian orang yang penyakit alerginya jadi kumat, ada yang mendadak tensinya naik, tapi anehnya koyo yang ditempel di kening. Sebenarnya utang tidak selalu hadir hanya untuk menyusahkan orang. Masuk lebih jauh channel Kopi Pondro. Utang bisa kedengaran merdu, bisa beraroma hambar. Hati ingin menolak, tapi ada bisikan untuk tangan menerima. Ya, apa boleh dibaut? Berbicara tentang utang, ada sebagian orang yang penyakit alerginya jadi kumat, bahkan geli sendiri begitu dia mendengarnya. Tapi akan berbeda bagi orang yang hobi dengan itu. Dia nggak tahu aja nyari, apalagi kalau ada yang nawarin. Ini akan menjadi kabar gembira tersendiri begitu dia mendengarnya. Seperti durian runtuh, kena kepalanya pun tidak terasa saking senangnya punya utang. Memang dalam setiap hal selalu ada yang suka dan ada yang jijik. Tergantung penilaian setiap orang. Ada sebagian orang yang pernah mengalami sedihnya punya utang. Bahkan ada yang trauma, sehingga mendengar kata utang saja dia jadi mual. Bisa teringat masa lalu yang pernah membuat penyakitnya jadi kumat. Ada yang mendadak tensinya naik, tapi anehnya koyo yang ditempel di kening. Sebenarnya utang tidak selalu hadir hanya untuk menyusahkan orang. Tidak. Utang juga bisa hadir untuk menjadi kabar gembira, karena bisa menjadi peluang untuk kaya. Gak percaya? Makanya jangan skip videonya, tapi ambil segelas kopi agar perhatian terfokus di dalam channel ini. Mau kaya kan dengan utang? Karena di channel ini saya mau menjelaskan lebih asik dan membangkitkan gairah untuk membuka mata batin abret dan blebeb semua. Bahwa utang tidak selalu menjadi objek menyeramkan. Maka sekali lagi dengarkan baik-baik. Fokuskan perhatian dan pikiran, kecuali ada yang lewat. Silakan dilirik sebentar, tapi pastikan wajah tetap menghadap ke layar YouTube Anda. Utang ada dua jenis, yaitu utang konsumtif atau utang tega banget, dan ada utang produktif atau utang ketagihan. Pertama, utang konsumtif atau utang tega banget. Utang jenis ini awal pertama dia hadir begitu indah, sangat bersahabat, bahkan terkesan seperti keluarga. Tapi begitu jatuh tempo, pandangan terasa gelap berkunang-kunang, tensi naik, irama jantung berdegup enggak karuan, penyakit mendadak kumat, sampai-sampai pintu rumah tertutup rapat tanpa celah udara. Takut ada yang ngintip. Kata tetangga, orangnya mendadak mudik, padahal hari besar masih lama. Itu terjadi karena utang jenis ini digunakan untuk keperluan konsumtif. Misalnya begitu dapat pinjaman digunakan untuk keperluan rumah tangga atau jajan. Beli barang yang sebenarnya tidak begitu urgent banget, tapi hanya karena ada bisikan untuk pengen agar terlihat lebih tajir. Beli sayur aja
harus ke mall. Penampilan necis total dengan tujuan untuk traveling keliling dunia. Bahkan untuk ke toilet saja nyari yang berbayar. Lebih cerobohnya lagi, sampai dia demam hanya karena bingung bagaimana cara menghabiskannya. Yang akhirnya utang yang tadinya datang seperti keluarga menjelma begitu menyeramkan dan begitu tega banget. Makanya utang konsumtif begini saya sebut sebagai utang tega banget. Gimana gak tega banget kalau akhirnya antara yang berutang dengan yang memberi utang main kucing-kucingan seperti Tom and Jerry. Nah, yang kedua, utang produktif atau utang ketagihan. Ini jenis utang yang saya sebut tadi adalah peluang untuk kaya. Utang jenis ini bisa menciptakan senyuman manis antara kedua belah pihak, baik yang berutang debitur maupun yang memberi utang kreditur. Mereka pasti bakal selalu akur. Sekalipun masa pinjamannya nanti sudah selesai, hubungan mereka pun pasti tetap awet. Pasti mereka masih telepon-teleponan, apalagi saat ada penawaran baru. Rasa kangen mereka pun mengalahkan orang yang lagi kasmaran. Pokoknya saling mencari. Dan hebatnya lagi, utang jenis ini bisa Anda sulap menjadi seperti karyawan. Utang yang bekerja untuk Anda. Tapi ada cara mengelolanya agar senyum Anda tidak mendadak jadi hambar, malah justru semakin membuat Anda ketagihan. Misalnya ingin memiliki handphone baru, belilah tipe HP yang harganya mahal. Tapi jangan digunakan hanya untuk sekedar menampung foto-foto selfie sebagai bahan upload ke media sosial. Tapi jadikanlah sebagai sarana pendukung aktivitas usaha yang mau atau sedang Anda jalankan, seperti jualan online atau yang lainnya. Maka secara tidak langsung bisa handphone tersebut yang bekerja untuk mencari uang buat Anda, sehingga pembayaran kreditnya tidak terasa bahwa Anda sedang punya utang. Bisa juga utang yang bekerja untuk mengembangkan usaha Anda. Misalnya, saat Anda mendapatkan pinjaman 10 juta, jangan arahkan dia ke mall atau ke kafe. Tapi tuntunlah dia untuk membuka atau menambah cabang usaha baru atau outlet berikutnya. Misalnya dari pinjaman 10 juta itu, bukalah usaha yang bisa membuka 3 outlet sekaligus. Dengan estimasi minim keuntungan, misalnya 1 outlet 100.000 per hari. Kali 3 outlet, maka akan mengembang menjadi 300.000 per hari. Kalikan sebulan atau 30 hari, maka akan membengkak menjadi 9 juta. Dengan penghasilan 9 juta per bulan ini, selain Anda mampu menyicil tagihan pinjaman tadi, sisanya bisa digunakan sebagai modal usaha berikutnya untuk membuka outlet baru. Bayangkan berapa omset Abret dan Blebeb semua kalau bisa membuka 2-3 outlet setiap bulannya. Bisa kaya nggak? Atau masih mirip jadi orang kaya? Nah, kalau juga masih yang dibayangkan adalah utang dan belum terbayangkan rasanya bisa jadi kaya, itu namanya masuk angin. Segera cuci muka agar tidak semakin parah.